Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat-sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah anak-anakku, untuk kali ini tanggal 24 Oktober 2020, pelajaran fikih. Sebelumnya mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebelum ibu melanjutkan materi fikih bab puasa, dulu ibu sudah pernah menjelaskan tentang puasa secara umum, ya. Sebelum pelajaran ibu mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Sebelum ibu mulai, ibu mau berpesan pada kalian, marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk beribadah. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, menyapi, mendidik, dan membesarkan kita dari kita kecil sampai sekarang. Bapak yang berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pesan yang ketiga, jangan lupa anak-anakku, kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran. Yang tidak kalah penting sekarang masa pandemi, kita harus, ya, kalau keluar selalu memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Terutama ini laki-laki, jangan membuang-buang waktu. Sekarang yang baru ngetren layangan, ya, bermain layang-layang. Terus ibu sebelumnya mau bertanya, yang boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha puasanya. Dulu sudah ibu pernah menyampaikan, siapa? Satu, orang sakit, takut kalau sakitnya bertambah parah. Dua, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir, ya, zaman Rasulullah itu berjalan jauh karena belum ada kendaraan atau mobil. Terus khusus ini wanita yang wajib mengqadha, wanita haid, khusus orang wong lanang haid, ya, dan wanita yang nifas atau masa melahirkan. Siapa yang boleh tidak puasa tapi harus mengganti dengan bayar fidyah atau memberi makan orang miskin? Ingat ya, dulu satu, orang yang sangat tua sehingga tidak mungkin orang tua bisa melaksanakan puasa. Dua, orang yang sakit menahun. Sakit menahun kuwi yo contohnya kaya mbah-mbah kaya nek wis pikun, wis maem kondorong maem wis pikun wis lalen. Tiga, bumil, ibu hamil. Ya, dengan alasan ibu hamil itu yang kalau berpuasa kondisi dirinya sendiri, ibu tersendiri dan anaknya nanti tidak
sehat atau menjaga jiwa ya. Terus yang keempat, busui, ibu yang menyusui. Juga alasannya ibu karena menyusui itu memberi makan kepada anak, nanti tidak dirinya sendiri ya tidak sehat ya. Yang kelima, siapa yang boleh tidak puasa tapi membayar fidyah adalah pekerja berat yang tidak bisa puasa kalau orang bekerja. Contohnya apa ya, Bu Guru tidak pernah cerita ya. Jelas ya, ini sebagai pengingat pelajaran yang dulu. Untuk pelajaran hari ini tentang puasa wajib ya puasa wajib. Yang sebelumnya kamu kenal macam-macam puasa. Di antaranya satu, puasa wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan dosa besar, kalau ditinggalkan dosa besar, kalau dikerjakan berpahala besar. Dua, puasa sunnah. Puasa sunnah itu kalau dikerjakan berpahala besar, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. Yang ketiga, puasa makruh. Yang namanya makruh itu kalau ditinggalkan berpahala besar, kalau dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Puasa makruh tak boleh nih ya. Puasa makruh kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapat pahala. Terus puasa haram yang keempat. Puasa haram itu kalau puasa dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala ya. Macam-macam puasa ada 4 ya. 1, puasa wajib. 2, puasa sunnah. 3, puasa makruh. 4, puasa haram ya. Jelas ya? Ya, sekarang yang selanjutnya puasa wajib. Kalian sudah pernah mendengar ya puasa wajib. Puasa wajib diantaranya adalah 1 atau A, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Ya. Puasa bulan Ramadan ialah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat ya selama sebulan penuh pada bulan Ramadan ya. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim atau orang yang beragama Islam selama sebulan pada bulan Ramadan. Jelas ya? Terus Ramadan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim ya. Setiap muslim, bulan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh berkah atau ya berkah itu suatu keistimewaan ya, dan bulan yang penuh ampunan, dan bulan rahmat atau kasih sayang Allah. Di dalam bulan Ramadan dieling-eling ya, 1 atau diantaranya adalah bulan yang dilakukan oleh setiap muslim. Bulan ini penuh dengan berkah. Berkah itu setitik tapi bermanfaat bagi banyak ya. Kalian bisa berkah. Kalau kalian puasa tidak bulan Ramadan, itu rasane koyo-koyo yo sakit yo wis ini nek sasi Ramadan keteke kok enteng puasa, namanya berkah ya. Seneng karena kata orang tua dulu bilang, oh nek puasa Ramadan karena
dikerjakan oleh seluruh umat Islam sedunia, jadi rasanya enteng, ringan, senang, happy ya. Bulan dengan penuh ampunan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, ikhlas karena Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Bulan yang diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan ya. Bulan ya, atau disebut Nuzulul Quran ya, jelas ya, atau disebut Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Yaitu suatu malam yang nilainya kalau kita beribadah dihitung mengerjakan ibadah sama dengan 1000 bulan atau kira-kira 84 tahun lamanya. Ya jelas ya. Kita lanjut ya. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijrah. Berapa anak? Tahun kedua Hijrah. Berarti Nabi sudah pindah dari Mekah sampai Madinah. Itu Rasulullah atau orang Islam diperintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan diwajibkan setelah Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Paham? Ya. Terus puasa Ramadan lagi, Rasulullah menerima perintah ya untuk memindahkan arah kiblat ya. Di bulan Ramadan itu juga ya, Allah menyuruh Nabi untuk pindah ke arah kiblat. Arahnya kemana? Arahnya dulu ke Baitul Maqdis. Sekarang setelah di bulan Ramadan kedua Hijrah disuruh jadi satu berpusat di Masjidil Haram atau Ka'bah di Mekah. Paham ya? Perintah untuk berpuasa diantaranya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang disuruh berpuasa? Orang yang beriman. Ya, orang yang tidak beriman didiamkan oleh Allah, sebab besok akan disiksa oleh Allah. Orang yang beriman karena disayang oleh Allah jadi sering dipanggil supaya kita tidak lupa untuk selalu iman kepada Allah. Iman artinya yakin Allah ada, Allah punya malaikat, Allah punya kitab, Allah punya Rasul, Allah punya hari kiamat ya. Allah sudah menentukan apa yang bakal terjadi pada diri sesuatu makhluk ciptaannya. Jelas ya? Jadi perintah puasa Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Nanti kamu buka dan baca ya. Sekarang hadis Nabi ya. Nabi SAW bersabda, ngan Abi Abdurrahmani Abdillahi bani Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin
Syahadatun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa tuhid wa hajjul baiti wa soma Ramadan wa som Ramadan ya bu guru eling biyen eling ya Islam itu tegak berdiri dengan satu terdiri dari satu jidat, membaca 2 kalimat syahadat, rolat nomor 2 mengerjakan sholat 5 waktu, lukat 3 membayar zakat, papat poso, maji 5 pergi haji Ini hadis hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Muslim. Jadi Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. 1, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. 2, mendirikan sholat 5 waktu. 3, mengerjakan puasa atau membayar zakat. Mengerjakan puasa, membayar zakat, dan pergi haji yang kelima Jelas Islam ditegakkan 5 tadi 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 haji, 5 puasa. Podo Cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Sekarang kamu suka lihat cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Ada 3 cara. 1, ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban sore hari saat matahari terbenam di arah barat. Apabila pada saat itu sudah ada bulan sabit terlihat, meskipun sangat kecil, itu hanya dalam waktu yang sedikit, tapi sudah ada bulan sabit maka ditetapkan bahwa mulai malam ini umat Islam sesudah tanggal 1 sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Itu menentukan awal Ramadan dengan melihat bulan sabit tanggal 29 bulan Sya'ban. Sesuke poso arpa wulane le teko mung sedelo ning mung hak jlirit nek wis maghrib kae arep maghrib ufuk barat. Terus nek menentukan akhir Ramadan sudah tanggal 29 bulan Ramadan. Maghrib bulan sabit wis ketok, besok pagi Syawal. Jelas menentukan awal puasa 29 bulan Sya'ban, besok pagi terbit bulan sabit kuwi dilirit kae lho. Nek tak gambarke kaya alis utawa kaya alis cilik Terus esuk-esuk poso. Akhir Ramadan 29 terbit bulan sabit di bulan Ramadan, berarti besok pagi bodo. Bodo. Yang kedua, dengan cara istiqmal. Istiqmal itu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan genap 30 hari Contohnya begini istiqmal ki mau
Oh, bulan Sakban atau Ruwa wis 30 dina, berarti besok pagi puasa. Oh, leng nindake poso wis 30 hari sasi Ramadan wis ping 30 le puasa, besok pagi bodo atau Syawal. Jelas ya, istiqmal awal akhir Ramadan dengan cara istiqmal mau bulan Sakban 30 hari, besok pagi puasa, awal puasa. Bulan Ramadan sudah 30 hari, berarti besok pagi bodo akhir puasa Ramadan. Ya. Yang ketiga dengan cara hisab. Hisab itu perhitungan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari ya. Jadi anggo alat canggih ya. Anggo alat canggih. Apa jenenge cah kae? Ya. Alat canggih, alat sing nggo wis anggo alat saiki ora sandadakane nggih, ora dadak kangelan ndelok bulan munggah nang Gunung Bromo ngenteni bulan sabit teko mau jenenge ru'yatul hilal. Ya, saiki wis ana apa-apa canggih ya, wis anggo ilmu hisab atau ilmu astronomi ya, dieling-eling ya. Ya, ulangi. Cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. 1. Ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu melihat bulan sabit tanggal 29 bulan Sakban akhir atau maghrib wis ana bulan cilik arpa sedelo atau sebentar, itu besok pagi puasa Ramadan. Untuk akhir Ramadan menghitung 29 tanggal 29 bulan Ramadan terbit bulan sabit, berarti besok pagi Syawal ya. Dasarnya ada Bu, ada ya. Ya. Waman syahida minkum musyahra falyasum. Barang siapa yang melihat dengan mata kepala, itu mata kaki ya. Dan mata kepala terbit bulan sabit, maka besok pagi puasa. Sebaliknya ya, jadi nek di bulan Ramadan terakhir kau wisono terbit bulan sabit, besok pagi bodo. Hadisnya nanti kamu lihat ya. Ngan Umar radhiyallahu anhuma ra'ahu fa'akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa soma wa amara nasi bisyamihi. Bahwasanya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa pula ya. Hadis Abu Daud. Yang kedua dengan cara istiqmal, menyempurnakan 30 hari bulan Sakban, besok puasa, awal puasa. Menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari, besok akhir Ramadan atau besok 1 Syawal. Terus yang ketiga ilmu dengan hisab atau ilmu astronom, ya, berjalannya bulan, bintang dan matahari ya. Jelas ya? Amalan sekarang. Amalan sunnah pada bulan puasa. 1 diantaranya sholat taraweh ya, sholat taraweh. Sholat taraweh itu sholat malam pada bulan Ramadan ya. 2 sholat witir. Apa sholat witir? Sholat witir itu sholat malam yang bilangannya ganjil ya. Yang ketiga, jika
ada kelebihan rezeki sedekah pada orang yang sedang berpuasa. Nilai pahalanya orang yang sedekah pada bulan puasa memberi takjilan kepada orang yang berpuasa seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Kalau biasanya takjilan gitu ya. Jadi kalau ada kelebihan harta ya disunahkan untuk harta, umpamanya duwene kurma, duwene wedang segelas dikeke di orang masjid untuk orang yang berbuka puasa, orang yang memberi bukaan kepada orang berpuasa mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, terus yang kelima, i'tikaf. I'tikaf itu diam di masjid dalam rangka beribadah. Jelas ya? Amalan sunnah orang berpuasa pada bulan Ramadan. 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat malam pada bulan Ramadan. 2. Sholat witir. Sholat witir itu sholat malam yang bilangannya ganjil. Yang ketiga, jika ada kelebihan harta disunahkan untuk memberi sedekah atau takjilan kepada orang yang berpuasa untuk buka bersama. Terus yang keempat, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Terus yang kelima, i'tikaf. I'tikaf itu diam di masjid. Sekarang tadi karena macam-macam puasa wajib, ya 1 puasa wajib puasa Ramadan. Tadi sudah Ibu jelaskan cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Terus amalan sunnah di bulan Ramadan yang termasuk wajib lagi puasa nazar. Puasa nazar, ya. Puasa nazar artinya puasa yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, ya, atau ada ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakan. Jadi puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapat suatu kebaikan, ya. Contohnya ya, aku sesuk nek munggah kelas loro, kelas 8, atau aku sesuk kalau jadi juara atau jadi hafid Al-Qur'an dalam jangka sekian tahun apa bulan, aku akan puasa 1 hari. Itu namanya janji nazar, harus dikerjakan. Ya. Terus firman Allah tadi puasa nazar ya. Jadi puasa karena ada ikatan perjanjian untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang nazar arep mlaku saka kene tekan Purworejo kuwi jenenge menyiksa diri. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsummal yaqdzu tafassahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil ngatik, ya. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, ya. Nazar-nazar mereka, hendaklah mereka melakukan tawaf, mengelilingi rumah Allah atau Baitullah. Jelas ya? Puasa nazar hukumnya tadi wajib karena mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tadi ya, surat Al-Hajj ayat 29. Hukum puasa nazar ayat di atas karena puasa nazar merupakan puasa yang dijanjikan oleh yang bersangkutan dan
untuk dilaksanakan maka hukumnya menjadi wajib ya. Dengan demikian jika yang bernazar tidak melaksanakan maka ia akan berdosa. Nabi bersabda, ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazara ayyuti'allaha falyut'ihi wa man nazara ayyu'siyahu fala yu'sihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bernazar atau berjanji akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa nazar terjadi karena seseorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapat sesuatu yang menggembirakan. Misal, jika saya naik kelas, saya akan berpuasa 1 hari ya. Jika saya bisa menjadi hafidz Quran di pondok pesantren atau di mana saya akan berpuasa 1 hari atau 3 hari atau berapa ya. Jelas ya? Puasa nazar, puasa yang berjanji kepada Allah karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena ada kenikmatan, bukan untuk maksiat. Yang ketiga, puasa wajib ya, 1 Ramadan, 2 puasa nazar, yang ketiga puasa kafarot. Apa nak? Kafarot. Puasa kafarot menurut bahasa artinya denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarot adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarot hukumnya wajib ya. Jelas? Ibu ulangi. Puasa kafarot ialah puasa menurut bahasa mau tebusan atau denda. Dengan puasa kafarot menurut istilah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarot hukumnya wajib. Ya, macam-macam puasa kafarot ya. 1, puasa yang dilakukan karena melanggar larangan haji. Ya. Larangan haji. Larangan haji yo misalnya besok kalau kamu di semester kedua ada pelajaran haji ya. Orang yang pergi haji dengan cara tamattu. Tamattu itu teko nang Mekah lebih awal. Ya. Biasanya wong Indonesia karena ngantri penerbangan itu diterbangkan ke Saudi Arabia lebih awal sehingga di sana masih 1 bulan ya. Itu namanya haji tamattu ya, atau haji kiron. Haji kiron itu oleh teko wis mepet ya, wis meh esuk Idul Adha. Dadi oleh umroh karo wajib haji, umroh karo wajib haji dikerjakan sama satu waktu. Didenda harus membayar dam 1 ekor kambing. Kalau tidak punya uang ya kita berpuasa ya. Berpuasa selama 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah pulang ke tanah airnya masing-masing ya. Namanya puasa
kifarat karena melanggar larangan haji ya. Bagi orang yang melaksanakan ibadah apa tadi? Ibadah haji tamattu karena berangkatnya lebih awal sebelum bulan Dzulhijjah dan dendane membayar 1 ekor kambing kalau punya rezeki. Kalau tidak punya rezeki puasa nang Mekah 3 dino, nang tanah air 7 dino. Terus yang kedua, mau dasare apa? Dasare puasa kafarat surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kamu lihat ya setelah ibu kirim materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Artinya apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, ya mau teko nang Mekah lebih awal. Di dalam bulan haji wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat atau denda ya tadi ya. Karena jika ia tidak menemukan binatang, tapi karena tidak mendapat binatang, orang wedhus nang kono ya umpamane atau nanti duit, maka wajib berpuasa 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air. Macam puasa kafarat yang nomor 2, puasa karena melanggar sumpah atau janji. Apabila ada seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tapi tidak memenuhi, maka ia wajib membayar kafarat atau denda atau tebusan. Puasa 3 hari ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin. Ya, dasare Quran surat Ar-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidzukumullahu bilagwi fi aimanikum walakin yu'akhidzukum bima ngaqadtumul aimana fakaffaratuhu it'amun ngasarati masakina masakina min awsatin matuta'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin faman lam yajid fasyamu salasati ayamin dalika kafaratu aymanikum idza khalaftum waqfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu makanan yang biasa kamu makan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan tadi ya, memberi makan, memberi pakaian, memerdekakan hamba sahaya, puasa ya. Demikianlah kifaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah. Bila kamu bersumpah dan kamu melanggar, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Sumpah apa ya? Contohnya ya umpamane demi Allah ya, aku donge ngapusi ini ya, sumpah men wong
Coyo ya. 3. Puasa kafarat karena sumpah zihar. Sumpah zihar ya. Zihar itu bagi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya. Ki wong lanang hati-hati cah ya. Jadi wong lanang atau suami ya, yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Ya, jadi madak ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ya, berhenti. Abot penteng ta? Puasa sesasi ana wong ora kuat, pemene puasa 2 bulan berturut-turut, maka jaga hati, jaga lisan. Allah Maha tahu ya. Dasare surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatim min qabli an ayyatama syal dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasya faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan dalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina madzabun alim. Orang-orang yang mendihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik janji, menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atas tadi suami ya, memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum bercampur. Jelas ya anak-anak ya. Jadi ibu pesan. Yang keempat, puasa kafarat karena membunuh tanpa sengaja. Nek bunuh sengaja dikisos, genten dibunuh. Bunuh karena tidak sengaja itu puasa 2 bulan berturut-turut. Bunuh dengan tidak sengaja apa ya? Contohnya ono ayam, ya ayam mlebu omah. Wow, saking jengkele ngantem jebule kena wong, kecet-kecet mati. Bunuh tanpa sengaja. Ya, puasane 2 bulan berturut-turut. Yang kelima, puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, jadi ini puasa Ramadan kok suami istri ya berhubungan di siang hari harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Atau ya kalau tidak ya jelas ya. Orang di barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari wajib membayar kafarat atau denda kafarat. Yang melakukan pelanggaran ini ada 3 tingkatan ya. 1, membebaskan budak belian, ini duit. Bila tidak mampu membebaskan hamba sahayanya, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila berpuasa selama 2 bulan yang tidak kuat, harus memberikan sedekah kepada fakir miskin ya. Jelas ya anak-anakku. Ini tadi puasa wajib, 1 Ramadan, 2 puasa nazar, 3 puasa kafarat. Ya, kiranya dari Bu Guru cukup sekian saja. Bu Guru memberi tugas
nanti kamu mengerjakan. Disetor ya, supaya kamu pinter. Banyak salah Bu Guru mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.